Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil atau yang dimulai dari peraturan kelas, nanti dijadikan kesepakatan kelas, dan terakhir akan dijadikan keyakinan kelas 5B. Bebas menentukan kesepakatan kelas yang mau kalian buat. Setelah menulis di sini, ini namanya post-it atau sticky note, kalian tempelkan di papan tulis. Oke, di bawahnya dikasih nama. Oke, bisa semua? Kalian satu aja dulu. Biarin aja, kalau lebih taruh aja. Yang lebih taruh aja ya. Kalau kurang, Kurang tinggal minta. Yang lebih boleh dikasih ke temannya yang belum. Oke, sudah dapat semua? Ya, kalau sudah ada lebih biarkan saja dulu. Silakan nanti yang sudah ditulis di sini. Ditempel di sini. Ya. jangan kasih siapa-siapa. Usahakan tidak menggunakan kata tidak. Tapi kalau susah nggak apa-apa, ada nanti kan dipilih mana yang terbaik. Keren. Ya. Ya, sudah mudah, silahkan berdiri lagi. Terima kasih. Iya, kasih nama. Kalau dibacain nggak ada namanya. Semua. Keren. Ya. Mau membuat kesepakatan lebih dari satu, itu aku peraturannya punya banyak di kertas yang berbeda. Jangan ditumpuk di kertas yang sama, boleh ditaruh di situ ya. Yang cuma mau satu aja nggak apa-apa ya, mau dua boleh. Waktunya kita satu orang dua aja ya. Oke, waktunya dua peraturan aja. Satu orang dua aja ya. Sudah banyak. Tempatin aja pakai.
ingin pergi ke toilet atau mengambil bekal yang sudah diantar, izin terlebih dahulu. Ada Jihad, no bullying, harus ramah. Terus ada Dimas, susah bisa. Selanjutnya ada nih namanya Akila, dilarang bermain bola di kelas atau di lorong. Dilarang memilih teman, harus sopan, disiplin, jujur, berbuat baik. Dimas, saya mandiri. Ada Bilal, tanggung jawab, mandiri, rajin piket. Selanjutnya ada Alfarizi, harus disiplin. Ada Akila lagi, datang tepat waktu, saling memaafkan, menolong dan berbagi. Nah ke sini, Ibu bacain semuanya nih ya. Ada Adam, Ibu tandain dulu yang sudah biar tidak ulang 2 kali ya. Terus ya, ini keyakinan kelas yang pertama ada baru. Mana boleh keluar kelas dulu. Jika tidak keluar, oke. Nanti apa lagi? Aurora, kalau mau minum barang teman harus bilang. Lanjut. Datang tidak terlambat, apalagi masuk kelas apanya disiplin. Satu lagi yang paling banyak apa coba? Sudah. Yanto, sopan santun, berarti apa dong? Sopan. Oh ini. Nah, 5S, tahu 5S apa aja? 5S. Coba tuh. Dafa percaya diri. Oke. Ini kan apa lagi? Badru jujur, sampah, bersih dan bersih. Dan bertanggung jawab kalau lanjutkan. Masalahnya biar kita tidak Jujur itu awal segala-galanya. Ya masuk. Sini nih. Sini. Pintar. Gila, kamu nggak? Kenapa tidak dipanggil sama ibu ke sini? Menurut Akila, tidak ikut kerja kelompok itu sebuah kesalahan atau bukan? Padahal ya biasanya Akila itu aktif, rajin, selalu ikut kerja kelompok ya, walaupun ada teman Akila juga yang kadang-kadang tidak ikut kerja kelompok. Itu yakin Akila punya alasan kenapa nggak ikut kerja kelompok? Coba kenapa alasannya?
Bentar nih, sekarang nih, gimana caranya nih supaya Akila bisa melaksanakan keyakinan kelas itu dengan baik? Nah, itu juga ya. Dengan yakin dan janji tidak akan membuang teman, akan ikut kerja kelompok. Oke, sama-sama. Selamat ya. Kita pada tanya sama ibu kamu. Merasa punya salah nggak selama upacara? Punya. Lihat ibu aja nanti pertanyaan. Apa coba salahnya Bintang? Bercanda. Kalau Jihad sama bercanda. Di kelas waktu itu ibu pernah bilang kalau di lapangan itu harus seperti apa? Seperti terus harus apa lagi Jihad? Nih kalau bercanda di lapangan itu baik apa enggak? Ya, bagus apa enggak? Kalau kan boleh apa enggak gitu. Boleh ya. Di depan kan ada yang lagi berbicara ya. Memang gak cuma Jihad sama Bintang aja, cuman karena Jihad sama Bintang kelas ibu, ya, maka ibu hanya manggil Jihad. Cuman banyak ibu juga lihat di belakang ya, cuman kan Bintang sama Jihad anak ibu, ya. Nah ibu panggil. Sekarang nih, menurut Jihad sama Bintang nih, gimana nih Senin depan biar upacaranya jadi baik? Terus gimana? Udah Jihad. Harus gimana nih biar nanti nih nggak dipanggil lagi sama ibu? Kan nggak enak ya panggil tanya, walaupun enak sih ada mikir gitu ya. Coba harus gimana nih biar minggu depan tuh nggak dipanggil lagi sama ibu? Harus tertib. Kalau dia harus mengikuti upacara dengan baik. Jadi nih Senin depan nggak bercanda lagi. Memang panas, ibu juga panas ngerasain ya. Cuman kan sebentar, malah kalau nggak tertib jadi tambah aman. Ya, yakin nggak lagi kayak gitu? Iya, sekarang baru masuk kelas. Terima kasih. Sama cerita. Di kelas waktu itu ibu pernah bilang kalau di lapangan itu harus seperti apa? Seperti terus harus apa lagi Jihad? Nih kalau bercanda di lapangan itu baik apa enggak? Ya, bagus apa enggak? Kalau kan boleh apa enggak gitu. Boleh ya. Di depan kan ada yang lagi berbicara ya. Memang gak cuma Jihad sama Bintang aja, cuman karena Jihad sama Bintang kelas ibu, ya, maka ibu hanya manggil Jihad. Cuman banyak ibu juga lihat di belakang ya, cuman kan Bintang sama Jihad anak ibu, ya. Nah ibu panggil. Sekarang nih, menurut Jihad sama Bintang nih, gimana nih Senin depan biar upacaranya jadi baik? Terus gimana? Udah Jihad. Harus gimana nih biar nanti nih nggak dipanggil lagi sama ibu? Kan nggak enak ya panggil tanya, walaupun enak sih ada mikir gitu ya. Coba harus gimana nih biar minggu depan tuh nggak dipanggil lagi sama ibu? Harus tertib. Kalau dia harus mengikuti upacara dengan baik. Jadi nih Senin depan nggak bercanda lagi. Memang panas, ibu juga panas ngerasain ya. Cuman kan sebentar, malah kalau nggak tertib jadi tambah aman. Ya, yakin nggak lagi kayak Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Akila Nursutyafati dari kelas 5B. Saya senang sekali ketika Bu Guru hari kita menyelesaikan masalah saya dengan cara bercanda dan mengarahkan saya untuk menjadi lebih baik lagi tanpa menghukum atas kesalahan yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya karena sudah meluangkan waktu. Saya mohon maaf kalau mengganggu waktu istirahat siangnya. Oke, udah mulai. Biar semangat, boleh berdiri dulu sebentar. Nggak dikasih kuis loh bener. Berdiri dulu sebentar. Kita regangkan. Oke ya, asik. Oke ya, berdiri. Nah, tahu kepala, pundak, lutut, kaki kan teman-teman? Nah, cuman kita ganti lagunya ini biar budaya daerah. Jadi gundul pacul. Ya, contohnya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala, pundak, dak, lutut, kaki. Kepala, pundak, dak, lutut,
lutut kaki, tangan di pinggal pinggulnya digoyang-goyang. Tangan di pinggang pinggulnya digoyang-goyang. Mata, hidung, pipi, mulutnya bernyanyi. Mata, hidung, pipi, mulutnya bernyanyi. Tangan di pinggang pinggulnya digoyang-goyang. Tangan di pinggang pinggulnya digoyang-goyang. Ayo kita semua ya. Semangat ya teman-teman. Siap. 1, 2, 3. Kepala, pundak, dak, lutut, kaki. Kepala, pundak, dak, lutut, kaki. Tangan di pinggang pinggulnya digoyang-goyang. Tangan di pinggang pinggulnya digoyang-goyang. Mata, hidung, dan pipi, mulutnya bernyanyi. Mata, hidung, pipi, mulutnya bernyanyi. Tangan di pinggang pinggulnya digoyang-goyang. Tangan di pinggang pinggulnya digoyang-goyang. Trauma untuk anak. Oke. Di sini adalah budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Jadi kita menerapkan anak untuk mampu mengeksplor dirinya sendiri. Kita tugasnya hanya mendampingi saja. Di sini kita terhubung dengan paradigma atau perubahan paradigma atau perubahan berpikir. Yang pertama adalah untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Dimulai dari gurunya, cara berkomunikasi, cara berperilaku yang akan ditiru oleh anak-anak. Yang kedua adalah lazimnya dikaitkan dengan kontrol. Dalam ini adalah kontrol guru dalam menghadapi murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini ada perbedaan dari perubahan paradigma. Yang pertama adalah stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol. Di sini adalah paradigma lama yang sebelah sini ya. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, padahal kita harusnya berusaha mengubah pandangan orang lain tentang dunia, bukan mengikuti pandangan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal seharusnya sebuah perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu adalah paradigma lama. Sedangkan untuk kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain mempunyai sikap dan kebutuhannya sendiri. Yang seterusnya, pemaksaan ada pada saat didikan gagal. Kita biasanya memaksa anak untuk belajar, tetapi menyuruh anak misalnya menyarankan untuk belajar. Tapi kalau sudah tidak mau belajar, biasanya kita ada sistem maksa, ya harus mengikuti. Padahal seharusnya adalah harus menciptakan atau harus membuat pilihan pada anak. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Seharusnya adalah model berpikir menang dan menang. Apa sih disiplin itu? Disiplin biasanya mengontrol diri. Iya, ya kan? Belajar untuk menahan diri gitu ya. Iya. Belajar untuk menspesifikasikan. Ini boleh nggak sih gitu. Kan belajar. Sedangkan kita selalu ingat kalau belajar itu sepanjang hayat. Maka disiplin itu kenapa artinya belajar? Atau kata Bung tadi apa? Membiasakan diri. Membiasakan diri itu kan proses belajar, ya. Tidak ada membiasakan diri sehari selesai. Pasti membiasakan diri itu punya proses. Sama dengan disiplin, sama dengan belajar. Proses, butuh proses. Dasarnya adalah proses. Puas nggak? Cukup puas ya. Ada lagi? Terima kasih Bu. Sama tegas. Beda. Disiplin itu sebentar ya ini saya bilang. Dulu kita selalu berpikiran kalau kita tegas itu kita disiplin. Ternyata tidak, ya.
kadang anak disiplin karena takut kalau kita tegas, udah gurunya nggak ada, rame. Berarti itu kalau kita lihat aja kelas kita, begitu ada kita, dia aman, kita mikirnya disiplin, nggak ada kita rame, berarti itu bukan disiplin. Jadi kita sudah di level mana nih gurunya? Seperti yang tadi, apakah pemantau, apakah teman, penghukum, merasa bersalah, atau manajer. Sedangkan yang harus kita kejar sebagai guru adalah harus sebagai seorang manajer. Ya, silakan Miss Fajri. Oke, setuju. Aku mau tanya, kan kita kan Seperti mencari perhatian ya, padahal dia sedang meluapkan kasih sayangnya kepada gurunya. Yang ketiga adalah kesenangan. Ada kesenangan yang positif, ada yang negatif. Contoh yang positif adalah dia senang ketika temannya dia jailin, ya, temannya nangis dia senang. Dia sudah mencapai kesenangan, masuknya ke dalam kesenangan negatif. Ada juga kesenangan positif ketika dia mampu mendapatkan nilai sesuai dengan standarnya dia. Yang terakhir adalah kebebasan. Ketika dia mampu menentukan apa yang dia mau. Contohnya tidak jauh-jauh lah anak kita ya, tiap hari kasihnya telur ayam ya. Jadi sudah dikasih penguasaan sama orang tuanya. Dia boleh mengemukakan pendapatnya mau makan apa nih hari ini. Berarti dia sudah mengemukakan kebebasannya. Oke. Nah, dari sana kalau di kelas kita mempunyai posisi kontrol. Nah, nanti Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita apa nih? Sekarang lagi ngetrennya. Jadi biasanya kita mempunyai motivasi atau dorongan nih, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi, apa nih yang akan saya lakukan biar tidak mendapatkan hukuman? Jadi seperti ini, kita absen pagi-pagi nih, datang dari rumah pagi-pagi, salah satunya adalah biar tidak dapat potongan. Ya, itu adalah motivasi eksternal, dorongan dari luar. Takut terpotong, berarti orang lain yang mendisiplinkan kita. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Sama ya, seperti kita nih mau berjuang nih masalah ini. Sedangkan kalau misalnya kita ngasih ada masalah nih di dalam kelas ya, kita tanya dong sama dua pihak yang Iya, bikin betul. masalah ini kan. Tapi ada satu anak ini yang dia tidak mau ngomong apapun. Gimana caranya kita membantu jadi tidak mau ngomong apapun? Nah, kan di awal kan kita sudah harus membentuk kesepakatan kelas, ya. Kan di kesepakatan kelas itu ada, misalkan ini, ketika guru menerangkan harus memperhatikan. Di dalamnya kan berarti gini, ketika guru bertanya berarti harus menjawab. Kita kembalikan. Jadi sekarang apapun masalah yang ada di anak, kembalikan kesepakatan mereka. Maka dari awal dibilang, kalau kesepakatan itu bukan guru yang buat, peraturan itu bukan guru yang buat, tapi mereka sendiri. Kita hanya memberikan media, wadah aja nih, merangkum semua kesepakatan mereka yang mereka buat, sehingga mereka sadar ini kan kata-kata aku, ya. Jadi semuanya dikembalikan ke kesepakatan kelas. Kalau dia sudah tahu kesepakatan kelas, dia paham, insya Allah mungkin ya. Tapi memang ada anak yang kadang ngeyel gitu ya, tetap aja nggak mau nih. Mungkin bisa bicara berdua aja, tanpa dengan teman yang bermasalah dengan dia. Dia aja kita manggil, berbicara dari hati ke hati. Manajer itu kan tidak selalu memberikan perintah, ya. Biasanya manajer juga adalah memberikan arahan. Nah, mungkin ketika kita berdua, kita berikan arahan-arahan ke anak tersebut nih, bagaimana mengemukakan pendapat. Kadang mereka itu mau ngomong, tapi tidak tahu harusnya ngomongnya seperti apa. Mau bilang jujur takut, nanti sama temannya seperti tadi lagi, tidak dibilang ke gurunya. Dia juga takut, nanti temannya keterusan. Mungkin bisa ya Bu? Psikologi ya, gitu ya. Cuman saya tidak Pendekatan gimana caranya gitu, lebih mendekatkan diri kepada tanpa membuat kita jadi tidak bermakna buat anak gitu. Kan kadang kita terlalu meluk anak, besok anaknya begitu lagi, berarti kan kita sudah tidak bermakna tuh buat anak ya, kayak teman biasa aja, padahal itu tidak boleh, karena tetap aja harus ada rasa hormat ya. Gitu ya. Itu adalah profesi, dan profesi kita dalam hal menghandle segala sesuatu permasalahan dan mencapai sebuah tujuan. Itu apa? Sedangkan teman itu kan ibaratkan kita memposisikan agar mereka juga dapat berkomunikasi dengan kita secara gamblang, artinya
apa sih yang menjadi sebuah taktik kepada kita untuk lebih detail kepada anak. Terima kasih Pak Fadli. Di sini ya, di sini khususnya dia bukan di sini semua kelima-limanya ini adalah dia sebagai tokoh. Ya. Bukan makna sebenarnya, tetapi dia diibaratkan tokoh. Saya adalah tokoh pembuat orang merasa bersalah. Saya adalah tokoh penghukum. Saya adalah tokoh teman. Jadi di sini diibaratkan dia adalah orang pribadi sendiri, ya, bukan jabatan, bukan pekerjaan, tidak. Di sini adalah kita. Kita itu sebagai apa kitanya nih? Saya adalah penghukum, saya adalah manajer, saya adalah teman. Kenapa teman dengan manajer itu berbeda? Di awal sudah bilang, manajer itu tidak hanya mengarahkan, tetapi bertanya. Biasanya kalau teman, ya, teman itu kebanyakan tidak bertanya. Biasanya hanya satu arah. Sedangkan manajer di sini diharapkan adalah pertanyaan dua arah. Ya, teman itu kita curhat, ada aja teman yang cuma dengar aja. Kita curhat panjang, teman cuma dengar. Iya aja biar senang. Nih, ada tanda kutipnya kenapa tidak teman? Teman itu biasanya melakukan suatu langkah atau suatu keputusan, yang penting teman yang satunya senang aja. Yang penting teman satunya bahagia aja. Sedangkan seorang manajer itu harus mendapatkan hasil akhirnya. Ya, dia mempunyai rencana nih mau membuat sesuatu. Berarti kan rencana itu harus mendapatkan hasil. Itulah bedanya teman dengan manajer. Kenapa? Makanya guru harus di posisi sebagai seorang manajer, karena guru itu di akhirnya harus mendapatkan hasil. Tidak berarti harus nilai ya, tetapi karakter siswa, kepribadian siswa menjadi lebih baik. Kita sering mendengar nih ketika keluar sekolah nih, yang diingat gurunya apa? Saya pernah dicubit ibu itu. Ibu itu pernah marahin saya. Kita hilangkan paradigma itu. Ya, saya kalau ngobrol sama Bapak Fadli, nih enak nih bisa curhat. Manajer. Kalau teman itu kita sampai senang aja, ya, ya. Nah, teman itu biasanya begitu, biar selesai aja gitu ceritanya. Itu biasanya teman. Oke, Pak Fadli.